Halo teman-teman, balik lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas soal-soal TOEFL, khususnya TOEFL Structure and Written Expression. Dan kali ini kita akan membahas tentang 20 soal, khususnya untuk skill 46 sampai 48, based on TOEFL Longman TOEFL preparation ya. Oke, kalau teman-teman baru tahu tentang TOEFL Longman bisa dicek juga ya video-video yang lainnya yang membahas per skill 1 sampai 48. Teman-teman bisa lihat satu persatu videonya dan ada latihannya juga. Oke, kita ada 20 soal, 1 sampai 10 itu dan ada dua macam soal ya. 1 sampai 10 itu kita diminta untuk menebak kalimat ini benar atau tidak gitu ya. Kalau semisal benar itu kasih C, correct. Kalau tidak benar ya incorrect gitu. Dan nanti 1 sampai 10 yang terakhir itu kita diminta untuk memilih kata mana yang salah gitu ya. Oke, kita bisa langsung dari yang nomor 1. Di skill 46 sampai 48 ini specifically dia membahas tentang adjective sama adverb. Jadi penggunaan adjective itu harus kayak gimana, adverb itu harus kayak gimana, posisinya di mana. Check out the other video to talk about that, those kind of things. Okay, kita mulai dari yang nomor 1. They were unable to see where their friends were sitting in the theater because of the lights dim. Nah, teman-teman, aku juga attach untuk linknya bukunya ya di description. Jadi kalau mau dikerjain dulu, silahkan. Ini sekitar halaman 306, 305 ya. Baru nanti balik lagi ke sini buat ngerjain. Nah, untuk yang nomor 1 ini, they were unable to see where their friends were sitting in the theater because of the lights dim. Itu kita bisa bilang ini incorrect. Oke, why? Kenapa dia nggak benar? Kalau kita lihat di sini, light dim. Dim itu kata sifat. Nah, hukumnya adalah kata sifat itu mendeskripsikan kata benda. Yes, lights ya, sinar. Nah, akan tetapi posisinya adalah adjective is always comes before the noun. Adjective itu selalu di depannya kata benda. Contohnya kayak cowok cantik, beautiful girl, atau cowok ganteng gitu, handsome boy, handsome man. Nah, jadi pasti adjective-nya dulu baru noun. Jadi ini kebalik. Oke, number 2. After the comprehensive exam, she looked exhaustedly by experience. Nah, ini juga incorrect. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kita punya look dan ini ada adverb. Nah, adverb itu kalau di bahasa Indonesia kan itu kata keterangan. Adverb itu formnya ada banyak. Kadang dia kata keterangan waktu, contohnya kayak often gitu ya, atau in the morning. Nah, ada juga kata keterangan tempat, kayak in the classroom, at the house gitu. Nah, kadang juga dia adalah kata sifat yang ditambah ly di belakang. Contoh kayak ini, exhausted itu kan capek ya, lelah. Tapi kalau kita tambahin li di belakang, dia jadinya adverb dengan capek atau dengan lelah gitu. Secara, jadi misalnya kayak quick, cepat, quickly dengan cepat. Jadi menunjukkan cara sesuatu itu dikerjakan. Nah, itu juga termasuk kata keterangan adverb ya. Nah, di sini kita lihat di depan adverb itu ada look. Look itu termasuk dari linking verb. Nah, apa itu linking verb? Linking verb itu di mana setelah kata kerja ini itu harus adjective. Nah, linking verb itu ada apa aja? Check out di skill yang ke 47, kalau nggak 48, saya lupa ya. 47 atau 48 itu dibahas tentang linking verb. Jadi setelah certain verb yang linking verb itu harus selalu adjective. Dan ternyata di sini setelah look yang mana look ini adalah linking verb itu dikasihnya adverb. Jadi pasti salah. Jadi she looked exhausted gitu. Ya, number 3. The project was remarkable close to being finished. The project was remarkable close to being finished. Setelah itu pasti verb 1. Jadi to be ya. Oke, jadi incorrect. Oke. 4. Mark always does his homework careful. Nah, di sini kita lihat ya, hukumnya adalah adjective itu menerangkan noun, ya kan? Oke. Kalau adverb itu dia menerangkan 3 ya. Apa aja? Adjective, oke, terus verb sama adverb itu sendiri. Oke. Nah, posisinya adalah kalau adverb intinya, kalau adjective kan udah pasti di depannya noun ya. Kalau adverb intinya dia itu tidak di antara verb sama objeknya gitu. Nah,
does his homework. Ini kan ada verb, terus ini objeknya homework. Nah, terus ini nggak ada apa-apa ya, jadi udah benar. Akan tetapi di sini ada careful yang mana dia itu adjective. Nah, oke. Seharusnya dia harus menjadi adverb. Jadi, Mark selalu mengerjakan PR-nya dengan hati-hati. Bukan hati-hati, gitu. Tapi dengan hati-hati. Jadi, incorrect. Oke. Kita lihat selanjutnya ya. The program proved far more interesting than I had imagined it would be. Proved far more interesting than I had imagined it would be. Gak ada masalah ya, benar semua, jadi correct. Okay. The student had attended regularly all the lectures in the series. Okay. The students had attended, ini verb 3, secara regular, attended apa? All the lectures in the series. Nah, ini yang sempat aku tadi bilang bahwa adverb itu boleh di mana aja, asalkan dia tidak ada di antara verb dengan objeknya. Nah, sedangkan regularly ini di sini dia di antara verb sama objek, nggak boleh ya. Terus bolehnya di mana? Boleh setelah had atau di belakang atau di depan gitu boleh gitu. Yang penting jangan di antara verb sama objek. Jadi incorrect. The patient became healthy after the operation. Became itu termasuk linking verb, oke? Jadi selain look, linking verb itu juga became ya. Ini adjective. Jadi betul. The grandparents speak proudly about all their offsprings. Oke. About. Ini objeknya ternyata di sini ya dipisahkan dengan about. Jadi ini ada verb. Oke, jadi ini masih boleh. Oke, speak proudly. Jadi correct. The manager seemed certainly that the project would be finished under budget. Oh, setelah sim, nah ini juga linking verb ya. Jadi kita dapat linking verbnya ini 3 tadi ya. Ada became, looked, sama sim. Sim, karena dia linking verb berarti harus adjective. Oke, jadi incorrect. The firefighters worked feverishly and they put out immediately the fire. Nah, ini juga ya, subject, put out verb. Ini adverb. Ini objeknya adverb. Ada adverb di antara verb sama objek. Jadi, tidak boleh. Jadi, incorrect. Oke, cool. Nah, sekarang kita coba langsung di soal 1-10 yang terakhir. Nah, ini modelnya udah beda lagi ya. Ini beneran kayak yang ada di real test di TOEFL biasanya untuk written expression. Jadi kita diminta pilih kata yang salah secara grammar gitu. Oke, kita lihat dari yang nomor 1. Modern art is on display at the Guggenheim Museum, a building. Okay, wait a minute. A building with an unusually design. Oke, dari sini kita udah kelihatan ya, yang salah itu adalah D. Kenapa? Unusually design. Unusually ada ly-nya di sini, berarti dia adverb, sedangkan setelahnya itu ada noun, yang mana dia nggak digarisbawahi, berarti ini udah permanen ya. Jadi ingat, yang bisa mendeskripsikan noun adalah adjective. Oke. By the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no vote insurance laws. Oke. Di sini yang salah adalah B. Kenapa? Ini sama kayak yang soal terakhir tadi juga ya. Jadi already ini kan termasuk adverb. Nah, adverb itu nggak boleh diantara verb sama objeknya. Nah, ini verb kan. Had adopted. Nah, no vote insurance laws itu objek. Nah, dia diantaranya. Jadi nggak boleh ya. Jadi yang salah adalah B. Bisa taruh di sini had already adopted gitu ya. Atau di belakangnya gitu, misalnya di belakang sini boleh. Oke, 3. Heart attacks are fatally in 75% of occurrences. Nah, kalau di sini apa sih namanya? Harusnya ini adalah bukan fatally tapi fatal aja gitu. Ya. Oke, heart attacks are fatal. In spite of tremendous amounts of electronic gadgetry, air traffic control still depends heavy on people. Okay. Depends heavy. Harusnya depends heavily. Iya, harusnya dia jadi adverb yang menerangkan si
verb. Okay. Only recently have students, industrial designers, and engineers been able to optimize weather trends unusual threat pattern for mass production. Oke, ini kan ada designers, dia noun. Oke, ingat hukum tadi selalu ada adjective ya, industrial, bukan industrially. So it's B. A baboon's arms appear as lengthily as its legs. Oke, kalau ada SS begini di tengahnya ada harus adjective. Oke, as lengthy as legs. Oke, so C. A serious problem is how to communicate reliably with the submerged submarine. Yang salah adalah C ya, harusnya bukan adjective tapi harus adverb reliably. Iya, karena di sini verb ya. Yang menerangkan verb adalah adverb. Americans are destroying rapidly wetlands. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya. Faster than an acre every 2 minutes. Yang salah adalah B. Kenapa? Ya kayak mana nih? Kayak nomor yang atas ya. Jadi ini adverbnya di antara verb sama objek. Itu nggak boleh. The central banking system of the United States consists of 12 banks districts. Oke, ini yang salah adalah D. Harusnya district banks, ini kebalik ya. Oke. District itu adjective, banks itu jadi noun, jadi harus di belakang. Telegraph service across the Atlantic was successful established in 1866. Oke, pasti yang salah adalah C ya. Was successfully. Iya, establish kan verb ya. Jadi yang menerangkan verb adalah adverb. Gitu aja teman-teman. Thank you for watching from the start to the end. See you in the next video. Video selanjutnya akan 10 soal TOEFL ya, dari skill 1 sampai skill 48. So be prepared. Thank you so much. Bye-bye.